Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delina Hanum dengan NIM 64220118. Kami dari kelompok 5 dan juga ada teman saya yang bernama Intan Erlita Novianti dengan NIM 64210110. Kali ini kita akan membawakan presentasi yang berjudul Konsep Dasar Bisnis Internasional dan Analisis Lingkungan Global. Baik, kita masuk ke latar belakang. Saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat, kegiatan bisnis tidak lagi terbatas pada lingkup domestik suatu negara, melainkan telah merambah ke kancah internasional. Bisnis internasional menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi yang berbeda. Perbedaan mendasar antara bisnis domestik dengan bisnis internasional terletak pada lingkup, regulasi, hingga tantangan yang dihadapi. Bisnis domestik hanya beroperasi dalam satu wilayah negara dengan aturan hukum, budaya, serta pasar yang relatif homogen. Sebaliknya, bisnis internasional melibatkan transaksi lintas negara yang penuh dengan keragaman. Selain itu, perkembangan teknologi dan komunikasi juga mendorong semakin terbukanya akses pasar global. Perdagangan internasional kini tidak hanya melibatkan ekspor impor barang, tetapi juga mencakup jasa, investasi, tenaga kerja, bahkan pertukaran teknologi. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada 4 poin yang akan saya bacakan. Untuk rumusan masalah di poin pertama, apa sih perbedaan bisnis internasional dan domestik? Dan yang kedua, bagaimana konsep dasar bisnis internasional? Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi bisnis internasional? Dan yang keempat, bagaimana lingkungan global mempengaruhi kegiatan bisnis? Oke, di sini ada tujuan penulisan. Kami menaruh 3 poin untuk tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan konsep dan ruang lingkup bisnis internasional. Dan yang kedua, membedakan bisnis antara domestik dan internasional. Dan yang ketiga, kita menganalisis faktor global yang mempengaruhi bisnis, memberikan pemahaman strategi adaptif di pasar global. Oke, boleh dilanjut dengan Intan. Di sini saya menjelaskan untuk pengertian bisnis domestik dan internasional. Yang pertama, bisnis domestik. Bisnis domestik adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dalam batas wilayah suatu negara. Seluruh aktivitas produksi, distribusi, transaksi, hingga konsumsi dilakukan di dalam negeri dan tunduk pada hukum, peraturan, serta kebijakan pemerintah nasional. Contoh nyata bisnis domestik adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang beroperasi di Indonesia serta hanya melayani pasar dalam negeri. Lalu untuk bisnis internasional, bisnis adalah kegiatan bisnis yang melibatkan dua negara atau lebih. Ruang lingkupnya mencakup perdagangan barang dan jasa lintas negara, investasi asing, joint venture, franchise, hingga aktivitas perusahaan multinasional. Bisnis ini tidak hanya tunduk pada hukum negara asal, tetapi juga harus menyesuaikan dengan hukum negara tujuan dan aturan perdagangan internasional. Lalu untuk perbedaan utamanya ada aspek bisnis domestik dan bisnis internasional. Yang pertama aspek cakupan hukum, mata uang, budaya, dan risiko untuk bisnis domestik yaitu di dalam negeri, nasional, satu mata uang, homogen, rendah. Untuk bisnis internasional itu lintas negara, internasional, multi mata uang, beragam, dan tinggi. Lalu di sini ada konsep dasar bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas ekonomi lintas negara yang melibatkan individu, perusahaan, atau pemerintah dalam perdagangan barang, jasa,
investasi, dan kerjasama antar negara untuk memperoleh keuntungan dan memperluas pasar menurut Hill 2014 dan Hadi 2010. Bisnis internasional mencakup perdagangan serta investasi lintas negara, termasuk ekspor impor dan investasi asing langsung atau FDI. Terdapat dua bentuk utama bisnis internasional. Satu, perdagangan internasional, ekspor dan impor barang atau jasa. Yang kedua, investasi internasional, perpindahan modal antar negara yang meliputi pertama Foreign Portfolio Investment atau FPI, investasi surat berharga tanpa kendali langsung. Lalu yang kedua, Foreign Direct Investment atau FDI, investasi langsung pada aset atau operasi di luar negeri. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh perusahaan besar, individu maupun pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan di slide berikutnya, yaitu ada tujuan bisnis, sorry, tujuan bisnis internasional. Kita di sini ada 4 poin. Yang pertama, kita punya tujuannya adalah memperluas pasar dan penjualan. Nah, dalam artian di sini adalah meningkatkan jangkauan produk atau layanan ke pasar global untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Dan yang kedua, mengakses sumber daya yang lebih murah dalam artian menemukan bahan baku, tenaga kerja, atau biaya produksi yang lebih efisien di negara lain. Dan yang ketiga, diversifikasi risiko ekonomi dalam artian menyeimbangkan pendapatan dari berbagai pasar untuk melindungi bisnis dari ketidakstabilan ekonomi regional. Dan yang keempat, memperoleh pengetahuan dan inovasi baru dalam artian belajar dari praktik bisnis di negara lain dan mengadopsi teknologi atau strategi yang inovatif. Oke, di sini ada ruang lingkup. Kita punya 5 poin untuk ruang lingkup sendiri. Dan yang pertama, itu yang paling utama ada ekspor dan impor yang bertujuan memperluas pasar dan mendapatkan produk dengan harga atau kualitas yang lebih baik. Dan yang kedua, kita ada investasi internasional yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi negara lain dan memperluas operasi perusahaan. Dan yang ketiga, kita punya aliansi strategi atau kemitraan global yang bertujuannya adalah berbagi sumber daya, teknologi, dan risiko. Dan yang keempat, produksi global yang bertujuan menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Dan yang kelima, pemasaran internasional yang bertujuan menarik minat pasar lokal dan meningkatkan penjualan. Baik, di sini ada globalisasi dan pengaruhnya. Kita ada 3 poin yang bisa kita jelaskan. Yang pertama kita akan bahas dan kupas dulu mengenai globalisasi pasar. Nah, globalisasi pasar sendiri proses di mana pasar-pasar di berbagai negara menjadi semakin terhubung dan homogen atau mirip karena adanya kesamaan kebutuhan, gaya hidup, dan teknologi. Dengan kata lain, konsumen dari berbagai belahan dunia mulai memiliki preferensi dan perilaku konsumsi yang serupa. Dan yang kedua, globalisasi produksi. Nah, globalisasi produksi adalah proses di mana perusahaan menyebarkan aktivitas produksi mereka ke berbagai negara untuk memanfaatkan keunggulan tiap wilayah-wilayah seperti biaya tenaga kerja yang lebih murah, bahan baku yang mudah didapat, atau teknologi yang lebih canggih. Dan yang ketiga, dampak positifnya ada di globalisasi memberikan berbagai dampak positif dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, salah satunya nih, dampak utama adalah meningkatkannya perdagangan internasional. Dengan adanya globalisasi, negara-negara di dunia menjadi lebih terbuka dalam melakukan ekspor dan impor, sehingga produk dari berbagai belahan dunia dapat diperjualbelikan secara bebas. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, dan memperluas pasar bagi pelaku usaha. Nah, namun kita nggak tulis dampak negatifnya. Di sini kami hanya menjelaskan dampak positif. Namun yang saya tahu, dampak negatifnya sendiri pun ada untuk negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Karena kalau kita juga terlalu sering menerima barang dari luar negeri, barang produk asli negara kita pun akan kalah. Karena penduduk asli di Indonesia lebih sering em, menikmati produk-produk dari luar negeri. Baik, boleh dilanjutkan dengan Intan.
Lalu selanjutnya di sini ada aktivitas bisnis internasional. Yang pertama, ekspor dan impor, yaitu menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri atau membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang kedua, Foreign Direct Investment atau FDI, atau investasi langsung luar negeri, yaitu perusahaan perusahaan membuka pabrik, kantor, atau cabang di negara lain. Yang ketiga, joint venture, yaitu kerjasama antara dua perusahaan dari negara berbeda untuk menjalankan bisnis bersama. Yang keempat, yang terakhir, franchising, yaitu memberikan hak kepada pihak di luar negeri untuk menjalankan bisnis dengan merek dan sistem perusahaan induk. Selanjutnya di sini ada analisis lingkungan global. Yang pertama, politik dan hukum, yaitu stabilitas dan regulasi investasi. Yang kedua, ekonomi. Ada inflasi, kurs, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sosial budaya, yaitu nilai dan kebiasaan masyarakat. Lalu yang keempat, teknologi. Ada inovasi dan digitalisasi bisnis. Yang terakhir, etika dan CSR, yaitu tanggung jawab sosial. Untuk kesimpulannya, bisnis internasional merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi lintas negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi. Perbedaan mendasar antara bisnis domestik dan bisnis internasional terletak pada cakupan wilayah, sistem hukum, perbedaan budaya, risiko nilai tukar, serta kompleksitas regulasi yang lebih tinggi. Analisis lingkungan global dalam bisnis internasional menunjukkan bahwa faktor politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, teknologi, serta etika memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan di pasar global. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi adaptif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan dalam menghadapi dinamika lingkungan global yang terus berubah. Oke, baik. Sedikit tambahan. Jadi, dari kesimpulan semua yang kami tulis dan kami bawakan di presentasi malam ini adalah tentang bisnis internasional atau konsepnya. Nah, yang kita sudah bahas ada dua, yaitu bisnis internasional dan domestik. Kalau domestik hanya dalam negeri saja, dan untuk internasional bisa melibatkan antara satu dan dua negara, baik dua ataupun lebih. Dan semua itu ada resikonya, terlebih untuk bisnis internasional. Resikonya pun kita dituntut memiliki strategi adaptif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan dalam menghadapi dinamika lingkungan global yang terus berubah. Yang dimana kita semakin ke depannya kita terus bersaing dalam negeri ataupun di luar negeri. Baik, sudah di penghujung. Di sini ada saran dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Saran dari kami adalah perusahaan perlu meningkatkan pemahaman tentang dinamika pasar internasional dan menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi lingkungan global. Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang mendukung kegiatan ekspor dan impor, investasi asing, serta perlindungan terhadap pelaku usaha lokal agar mampu bersaing secara sehat. Contohnya adalah pelaku usaha lokal seperti UMKM atau franchising itu akan sangat berpengaruh kalau memang pemerintah mempunyai strategi dan bisa melindungi pelaku usaha lokal. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami kelompok 5, saya Delina Hanum dan teman saya Intan Erlita Novianti, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.